Right now, it's Chucky. Hai, selamat datang di channel Momozi Movie. Di video ini, Momo akan melanjutkan seri Chucky yang sudah masuk episode ke-7. Yang belum nonton episode-episode sebelumnya, Momo sarankan buat nonton terlebih dahulu supaya paham dengan jalan ceritanya. Dan link videonya ada di deskripsi ya. Di episode ini kita akan diperlihatkan ratusan boneka Good Guy yang hidup, yang kemungkinan Charles telah memindahkan arwahnya ke ratusan boneka Good Guy itu. Nah, penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung ke alur ceritanya. Di awal episode ini dibuka dengan suasana duka di rumah Logan. Saudara dan kerabat datang untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Logan dan Junior, termasuk Lexi dan kedua orang tuanya. Sementara di luar rumah, Jack bertemu dengan Devon yang juga sedang bersedih karena kehilangan ibunya. Untuk menenangkan Devon, Jack pun memeluknya dan mengucapkan bela sungkawa. Lexi juga muncul dan juga melakukan hal yang sama. Mereka lalu membicarakan mengenai Chucky. Lexi mengatakan kalau dia sekarang tidak diizinkan keluar rumah oleh ibunya setelah kejadian ini. Ibunya bahkan berpikiran kalau Lexi adalah pembawa malapetaka. Sementara Devon mengatakan sudah menyerah menghadapi Chucky. Mereka sudah berusaha melawannya, tapi usaha mereka sia-sia. Lebih baik sekarang mereka berpencar karena mereka tidak mungkin bisa melawan si boneka setan itu. Devon juga mengatakan kenapa ibunya tiba-tiba muncul pada malam itu. Ternyata ada seseorang yang menelpon ibunya dan mengatakan kalau Devon sedang dalam masalah. Tahu kan siapa yang nelpon Evans? Ya, siapa lagi kalau bukan Chucky. Mereka pun bertanya-tanya kenapa Chucky membunuh orang tua Junior, orang tua Devon, dan juga orang tua Jack tepat di hadapan mereka. Di saat yang bersamaan, Junior tiba-tiba datang dan marah-marah kepada Jack. Junior mengatakan Jack adalah sebuah kutukan. Semua orang di sekitarmu telah meninggal. Ibu Devon, bahkan orang tuamu sendiri. Setelah memaki-maki, Junior juga meninju wajah Jack. Jack hanya diam saja karena dia tidak mau memperkeruh suasana. Semua terkejut melihat kejadian itu, termasuk Logan. Ia lalu menghampiri mereka. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Tiffany datang. Ia menghampiri Logan, menyapanya dan mengatakan turut berduka cita. I'm so sorry for your loss. Setelah mengatakan itu, tak diduga Tiffany langsung mencium Logan. Anehnya, Logan hanya diam saja. Dia seperti terhipnotis dengan kecantikan Tiffany. Setelah itu, Tiffany pergi dari sana, dan kejadian itu disaksikan oleh semua orang termasuk Junior. Scene berpindah ke tahun 1988. Terlihat Charles dan Tiffany berada di kota Chicago setelah di episode sebelumnya mereka pergi dari kota Hackensack. Baru beberapa jam berada di kota itu, mereka sudah melakukan pembunuhan lagi. Kali ini mereka membunuh pengantar pizza yang sebelumnya mengantar pizza untuk mereka. Scene kembali ke masa sekarang. Terlihat Andy dan Kyle yang sekarang sudah semakin dekat ke kota Hackensack untuk berperang melawan musuh bebuyutan mereka. Karena sudah terlalu lama mengemudi, mereka beristirahat sebentar di pom bensin. Saat sudah selesai beristirahat, Andy tiba-tiba saja mengunci mobilnya. Ia tidak membiarkan Kyle masuk, lalu pergi meninggalkannya di pom bensin itu. Alasan Andy melakukan itu karena ia sangat peduli dengan kakak angkatnya itu. Dia takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Kyle karena Kyle mempunyai seorang suami yang sangat menyayanginya. Di sisi lain, Devon yang sekarang tinggal di rumah bibinya terlihat sedang mengemas barang-barang ke dalam tas. Sepertinya dia akan pergi ke suatu tempat. Tak lama, Jack datang untuk melihat Devon karena dia khawatir dengan keadaan pacarnya itu. Devon mengatakan kalau Jack tidak perlu khawatir karena dia akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Jack pun terkejut kenapa Devon tiba-tiba berperilaku seperti itu. Devon mengatakan kalau sebenarnya dia sangat takut, apalagi setelah kematian ibunya. Junior menemui ayahnya yang sedang duduk di depan perapian sambil meminum minuman keras. Junior bertanya mengenai perempuan yang tempo hari datang dan mencium ayahnya. Logan mengatakan kalau dia tidak tahu siapa perempuan itu. Mungkin saja itu teman ibunya.
Lalu Junior masuk ke kamarnya. Di dalam kamar ternyata Junior sudah ditunggu oleh makhluk cebol yang sudah sangat kita kenal. Chucky mengungkapkan identitasnya kepada Junior. Anehnya, Junior terlihat tidak terkejut melihat ada boneka hidup. Di sini Chucky akan mempengaruhi Junior untuk melakukan pembunuhan, seperti dia mempengaruhi Jack saat itu. Scene berpindah ke balai kota di mana Michelle sedang melakukan konferensi pers mengenai kelanjutan kasus pembunuhan yang terjadi di kota itu. Ia mengatakan orang yang melakukan pembunuhan terhadap Oliver, kepala sekolah, dan juga detektif Python sekarang sudah ditangkap oleh polisi. Salah satu wartawan lalu bertanya mengenai kematian Evans tempo hari. Apa mungkin Miss F jugalah yang membunuh Evans? Dan apakah mereka yakin kalau Miss F adalah pembunuh sesungguhnya? Bukannya menjawab pertanyaan itu, dengan tertawa-tawa, dia malah menyuruh warga untuk melupakan kejadian ini. Bahkan ia malah akan mengadakan pertunjukan untuk penggalangan amal. Orang-orang di sana pun geleng-geleng kepala melihat kelakuan wali kotanya itu. Kenapa di saat genting seperti ini ia tidak memiliki empati sama sekali? Salah satu wartawan lalu bertanya kepada Caroline. Si wartawan bertanya apakah dia mau menjadi wali kota saat besar nanti. Tanpa diduga-duga, inilah jawaban Caroline. Chucky told me to kill Mommy. Sontak jawaban ini pun membuat semua wartawan terkejut dan mereka bertanya-tanya siapa itu Chucky. Di saat itu juga Michelle langsung menghentikan konferensi persnya. Lexi pun bertanya apa saja yang dikatakan oleh Chucky. Caroline mengatakan kalau Chucky ingin membunuh ibunya, ayahnya, dan juga Lexi. Junior masih berada di kamarnya bersama Chucky. Di sini Chucky terus mempengaruhi Junior. Junior mengatakan kalau ayah Junior adalah orang yang brengsek. Junior lalu menceritakan tentang ayahnya yang mencium seorang wanita, dan Chucky pun pura-pura terkejut. Makin dipanas-panasilah si Junior oleh Chucky, padahal sebenarnya itu adalah ulah Chucky. Ia sengaja menyuruh Tiffany mencium Logan agar Junior berpikir kalau Tiffany adalah selingkuhan ayahnya. Junior yang sudah benar-benar emosi mendengarkan semua perkataan Chucky, lalu ia mengambil pisaunya Chucky dan bersiap-siap membunuh ayahnya. Sementara di depan kamarnya Junior yang tidak lain adalah kamar Jack, terlihat Jack sedang mengemas-ngemas barangnya. Ternyata Jack akan pergi dari rumah itu. Menurutnya jika dia masih berada di sana nanti akan ada masalah baru yang muncul. Apalagi sekarang Junior sudah benci sekali dengannya. Sebelum pergi, Jack sempat mendengar Junior berbicara dengan seseorang. Karena suaranya tidak jelas, jadi dipikirnya Junior sedang bicara dengan temannya di telepon. Karena tidak ada uang untuk di jalan, Jack diam-diam mengambil uangnya Logan yang sudah tepar karena mabuk. Jack lalu pergi dari sana tanpa sadar diperhatikan oleh Junior dari tangga. Setelah itu, Junior yang sudah bersiap-siap untuk membunuh ayahnya tiba-tiba saja mengurungkan niatnya. Terlihat Devon yang belum pergi juga dari rumah tantenya. Ia melihat foto-foto dirinya bersama dengan ibunya. Dia juga melihat selembar kertas yang berisi artikel serta foto dari rumah orang tua Charles. Di sini pun baru diketahui ternyata Devon bukan takut dengan si boneka Dajjal itu, namun dia sengaja mengatakan seperti itu kepada Lexi dan Jack agar mereka tidak ikut melawan Chucky. Devon tidak mau Jack dan Lexi sampai menjadi korban Lexi berikutnya. Maka dari itu dia akan menghadapi Chucky sendirian dengan membawa senjata andalannya. Lalu ia pun pergi ke rumah orang tua Charles. Scene kembali ke tahun 1988. Terlihat Tiffany baru saja dari luar. Lalu ia mendengar suara dari dalam kamar. Setelah dibuka, Charles ternyata sedang membantai seorang wanita. Seketika itu Tiffany marah kepada Charles. Ia marah karena Charles tidak mengajaknya untuk melakukan pembunuhan. Karena pusing dengan omelan Tiffany, ia lalu pergi dari sana memakai jaket abu-abu. Kemungkinan ini adalah pertemuan terakhir antara Charles dan Tiffany. Karena pada tahun 1988 ini adalah tahun di mana setting waktu film Child's Play yang pertama. Kala itu Charles juga memakai jaket abu-abu sama seperti yang dipakainya sebelum pergi tadi. Scene berpindah ke rumah Logan, di mana Tiffany datang membawa makanan untuk Junior. Di sini Tiffany membuat Junior makin benci dengan ayahnya. Tiffany mengatakan kalau dirinya punya hubungan dengan Logan, tapi Tiffany tidak mau mengatakan lebih banyak soal itu. Ia sengaja melakukan itu agar si Junior penasaran. Dan tentunya setelah mengetahui ini, Junior pasti tidak akan berpikir dua kali untuk membunuh ayahnya.
Sementara Devon ternyata sudah sampai di rumah Charles. Ia memberanikan diri masuk ke sana dengan memecahkan jendela. Suara pecahan jendela ini ternyata didengar oleh Nika yang masih diikat di kursi, tapi lakban di mulutnya sudah terbuka. Nika langsung meminta tolong kepada Devon. Namun saat ditolong, ternyata yang mengendalikan tubuh itu bukanlah Nika lagi, melainkan si boneka setan. Right now, it's Chucky. Di saat yang bersamaan, Jack sekarang berada di terminal bus mau pergi entah kemana. Saat ia di ruang tunggu, Jack melihat ada seseorang yang membawa boneka good guy. Ia pun menghentikan orang itu. Jack langsung bertanya boneka itu mau diapakan. Awalnya pria itu tidak peduli dengan Jack, namun karena Jack terus mengganggunya, ia pun mengatakan kalau boneka ini sudah dibeli dan dia akan mengantar boneka itu ke rumah orang yang membelinya. Jack yang berpikiran itu adalah Chucky lalu membeli boneka itu memakai uang curian tadi. Pria itu juga memberitahu boneka itu akan diantar ke alamat Sherwood Lane nomor 987. Jack lalu menyuruh boneka itu untuk berbicara. Boneka itu pun berbicara dengan memperkenalkan namanya adalah Billy. Jack yang yakin kalau boneka itu adalah Chucky lalu mengeluarkannya dan memukulnya berulang kali dan melemparkannya ke dinding. Tapi percuma, boneka itu hanya diam saja tidak menandakan tanda-tanda kalau dia adalah Chucky. Jack lalu membawa boneka itu ke rumah Lexi. Lexi bertanya di mana Jack mendapatkan boneka ini. Jack pun memberitahu dari mana dia mendapatkannya. Dia juga memberitahu kemana boneka itu akan dikirim. Setelah dicek Lexi, ternyata alamat Sherwood Lane nomor 987 itu adalah rumah orang tuanya Chucky. Sontak mereka pun terkejut. Lalu mereka dibuat makin terkejut setelah melihat GPS handphone Devon yang menunjukkan kalau dia berada di rumah itu juga. Scene berpindah ke Logan. Terlihat dia sedang berjalan sempoyongan ke kamarnya Junior. Dari luar dia mendengar suara seseorang yang sedang mempengaruhi Junior. Karena penasaran dengan siapa Junior berbicara, Logan lalu membuka pintu kamar dan melihat Junior sedang duduk bersebelahan dengan boneka. Awalnya Chucky memperkenalkan namanya. Tapi lama-kelamaan Chucky mulai berbicara yang tidak-tidak, menyamakan Logan dengan ayahnya Jack yaitu Lucas. Intinya Logan diejek habis-habisan, dan ini pun membuat Logan sangat kesal. Logan lalu berusaha mengambil boneka itu, tapi dia dibuat terkejut setelah Chucky menyuruh Logan untuk tidak memegangnya. Chucky lalu mengatakan kalau Logan telah berselingkuh dari ibunya Junior dengan seorang pelacur. Sontak Logan langsung terkejut dengan perkataan Chucky. Dia pun meyakinkan Junior kalau itu tidak benar. Logan sekali lagi mencoba mengambil boneka itu tapi dihalangi Junior hingga membuatnya menabrak dinding. Dalam keadaan terjatuh, Logan menyebut Junior adalah pengecut. Dia tidak berani mengatakan perkataan tadi dengan mulutnya, melainkan melalui boneka itu. Junior yang sudah kesetanan pun langsung mengamuk dan memukul ayahnya dengan menghantamkan Chucky ke kepala ayahnya berulang kali hingga ayahnya tewas. Sementara si boneka Dajjal sangat senang saat diayun-ayunkan oleh Junior. Karena misinya sekarang sudah tercapai untuk menyuruh Junior membunuh ayahnya sendiri. Jack dan Lexi sedang menunggu taksi online untuk pergi menyusul Devon. Lexi sempat bercerita tentang Caroline yang disuruh Chucky untuk melakukan pembunuhan. Mereka pun bingung apa sebenarnya maksud si boneka setan itu. Kenapa dia mempengaruhi semua orang untuk melakukan pembunuhan, padahal dia tidak butuh bantuan orang lain untuk melakukan itu. Di saat yang bersamaan, tanpa mereka ketahui, boneka yang dibawa Jack tadi tiba-tiba saja hidup, lalu mengambil pisau. Kejadian kelanjutannya tidak diketahui karena scene berpindah ke Junior yang terlihat kelelahan setelah membunuh ayahnya. Chucky lalu mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia membunuh demi dirinya. Di sisi lain, terlihat Devon diikat di kursi dengan mulut dilakban dan dalam keadaan pingsan. Saat dia membuka matanya, betapa terkejutnya dia melihat sekumpulan pasukan yang berada di sampingnya. Ternyata Chucky dan Tiffany telah mengumpulkan banyak boneka good guy, dan ternyata semua boneka itu bisa hidup sama seperti Chucky. Setelah membunuh ayahnya, Junior lalu menyembunyikan mayat ayahnya di dalam lemari. Setelah itu, Chucky dan Junior berdiri di depan jendela. Terdengar suara mobil yang masuk ke halaman rumah itu yang tidak lain adalah mobilnya Andy.
Dengan membawa pistol, Andy lalu menekan bel pintu rumah Junior. Sementara Chucky dan Junior hanya melihatnya dari jendela. Scene ini pun menjadi penutup di episode 7 ini. Nah, itu tadi episode ke-7 dari series TV Chucky. Tunggu dan nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih and see you in the next video. Bye-bye.